Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili emak-emak, ibu-ibu yang sedang berjuang di tempat pengadilan negeri Jakarta Pusat yang kesekian kalinya, bahwa kami semua sangat kecewa. Ini ruang mediasi, sebenarnya ruang mediasi apa di jalanan, panasnya minta ampun, di luar panas, di dalam panas, apa sebenarnya ini AC-nya rusak atau gimana? Karena terus terang kita memperjuangkan ini dari titik nol nadir yang sebenarnya itu tidak harusnya sudah disiapkan, harus bagaimana menghadapi dua kubu yang sedang memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata pas saya datang langsung menyaksikan sendiri tanpa hoak, tanpa apa, dari awal sampai sekarang ini saya berdiri dan ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sangat kecewa. Karena selain ruangannya panasnya minta ampun, seperti di dalamnya itu ada ruangan mediasi tersebut seperti ada setannya, maaf ya, jangan tersinggung, karena memang kenyataan yang saya rasakan seperti itu. Dan di luar pun pas saya balik lagi ternyata baru dinyalakan AC-nya. Ini sengaja atau gimana? Saya kurang paham. Tolong dijawab itu. Bagi yang sudah merasa, tolong kalian insaf, sadar bahwa semua ini adalah pembodohan, bahwa semua ini adalah kejahatan bagi rakyat Indonesia, karena kita sedang memperjuangkan mana yang benar, mana yang batil, dan mana yang tidak benar. Dan untuk pengacara-pengacara advokat dari klien, dari kita semua ini yang memperjuangkan, itu saya sangat salut dan bangga, karena mereka semua masih mempunyai hati nurani, pikiran dan otak yang jernih untuk memperjuangkan keadilan, dan perjuangan ini tidak semata dari kita berjuang dari nol sampai titik nadir sampai sekarang ini tidak ada hasilnya. Itu gimana? Sebenarnya ini hakim-hakim ini, maaf ya, kalian itu sebenarnya punya hati nurani dan punya otak tidak ya? Karena ini loh. Saya merasakan kalian itu sebenarnya sekolah atau enggak, punya ijazah asli atau tidak. Iya kan? Karena kalaupun mereka punya ijazah atau tidak, misalnya tidak punya ijazah, harusnya mereka punya otak, punya perasaan, apalagi menjadi seorang mama apa ibu, karena kita memperjuangkan demi masa depan anak cucu kita. Jadi tolong untuk pengadilan dan hakim-hakim yang ada di sini, tolong jaga sikap kalian, etika kalian, jangan mengajarin kita terus, karena kita juga walaupun orang bodoh dan orang awam, masyarakat bisa membedakan, jangankan ibu-ibu atau mama, anak SD pun, anak TK pun mungkin merasakan kalau pengadilan seperti ini. Jadi tolong dijaga keadilannya, tanggung jawabnya, profesionalitasnya, dan ijazahnya tolong tunjukkan kalian itu punya ijazah atau enggak sebenarnya, atau ijazahnya beli juga seperti Gibran dan Pak Jokowi. Maaf ya, jangan pada tersinggung, karena ini kenyataan, karena tidak selesai-selesai. Sampai kapan ini mau selesai? Tolong jawab, wahai rejim yang saya hormati. Terima kasih. Ya, jadi untuk sementara ini saya rakyat menunggu keberanian kalian untuk menghadapi rakyat. Entah pengadilan di jalanan atau pengadilan apa, itu yang kalian mau, yang kalian inginkan itu maunya seperti apa? Pengadilan jalanan atau mau kalian mendapatkan pengadilan rakyat, dipiting oleh rakyat atau dibuldoser oleh rakyat? Demikian, tolong diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari rakyat biasa. Saya sungguh sangat sedih ya melihat proses persidangan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi nggak mau datang? Kan Pak Jokowi sudah disumpah, ya, sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 45, pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sumpahnya di atas Quran, ya, kenapa dilanggar? Kan aturannya kalau siapapun warga negara, termasuk presiden, tidak ada pengecualian, harus taat dan patuh pada hukum, gitu, tanpa kecuali. Dari mulai sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, kok Pak Jokowi tidak mengutus pengacara yang diberi
legal standing atau surat kuasa dengan tanda tangan basah. Ini kan menjadi contoh yang buruk bagi rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat bisa mencontoh Bapak? Bagaimana rakyat akan taat hukum kalau bapaknya aja melanggar? Nah, jangan Bapak mentang-mentang berkuasa, ya. Bapak menguasai semua aparatur, baik kepolisian, TNI, dan aparatur sipil negara, semuanya sudah Bapak kuasai. Tidak seperti itu. Bapak itu adalah menjadi presiden karena pilihan rakyat. Ya Bapak harus taat dong pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekarang lagi masuk pada mediasi. Apa mediasi? Kami tidak butuh, rakyat tidak butuh dengan mediasi. Apa? Mediasi itu kan istilahnya begitu ya. Tapi ini kan bisa dikatakan ini sudah kasus dugaan ijazah palsu. Apa ini mediasikan? Cukup tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai permasalahan. Jangan sampai kita energi dihabiskan, Pusing rakyat tuh. hanya dihabiskan untuk ngurusi Bapak. Gimana? Ini ekonomi murad marit kan. Rakyat jadi saling tuding menuding, nggak rukun. Bagaimana? Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak memang tidak punya ijazah asli, ngaku aja. Dan Bapak harus legowo melepaskan jabatan presidennya dan untuk diteruskan oleh wakil presiden, ya, sesuai dengan peraturan seperti itu, ya. Jangan membawa rakyat ini jadi tambah bingung, rakyat menjadi tidak percaya dengan pemerintah. Itu saja pesan saya sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ayo Pak Jokowi ya, kami tunggu niat baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ijazahnya tidak tampil juga patut diduga. Patut diduga Pak Jokowi tidak punya ijazah asli. Patut diduga. Bahkan mungkin menjurus kepada diduga. Nah itu. Maka kalau sampai hari ini ijazahnya juga tidak bisa dihadirkan, maka yang tadinya patut diduga ini diduga. Bisa dikatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah asli, atau dengan kata lain Pak Jokowi sudah memalsukan ijazah. Maka ini jelas perbuatan melawan hukum. Begitu. Semoga pihak kepolisian juga bisa bertugas bertindak sesuai dengan hukum. Karena kepolisian sendiri kan sebetulnya komandannya bukan presiden, bukan apapun, bukan siapapun. Tapi komandan dari kepolisian adalah hukum. Siapapun yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia harus ditindak, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nambah sedikit. Yang perlu kami garis bawahi yaitu sebenarnya presidenlah yang memikirkan rakyat, bukan rakyat yang memikirkan presiden. Ini kan terbalik. Masa selama ini rakyat bikin pusing memikirkan presiden tentang masalah ijazah. Ternyata sampai detik ini belum muncul ijazahnya. Itu kan nggak bener. Siapa yang dibilang bohong? Padahal ada korban. 2 orang korban mulai dari Solo sampai detik ini belum keluar. Ini yang sebenarnya yang benar itu rakyatnya atau presidennya? Kalau benar-benar presiden, mestinya secara legowo lah, jujur kepada rakyat bahwa saya salah. Kalau benar betul salah, ya sudah minta maaf, akhirnya dia mengundurkan diri. Kalau seperti ini selamanya, nanti akan terjadi hukum rimba. Karena apa? Karena hukum tidak diberlakukan sesuai dengan undang-undang. Apalagi Presiden Jokowi telah melanggar undang-undang konstitusi sampai terjadi tentang masalah nepotisme yang terbuka. Sampai anaknya, mantunya,
pamannya, semuanya akan dikuasai. Inilah melanggar konstitusi tentang masalah nepotisme. Demikian dari rakyat, mudah-mudahan Pak Jokowi segera insaf dan sadar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan. Terima kasih. Gimana Pak tanggapannya nih sidang mediasi ijazah palsu nih, kelar-kelar Pak? Ya, ijazah palsu tetap aja palsu, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segenap kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya, rakyat yang cerdas, rakyat yang mengerti, dan rakyat yang tahu. Ijazah palsu ini kalau tidak ditampakkan, ini tidak akan pernah habis-habisnya. Ini kayak negara kita ini negara mainan, negara boneka, negara dongeng. Kalau memang benar ada ijazah palsu, tunjukin aja ijazahnya, selesai, nggak ada lagi, selesai. Dan saya rasa rakyat tidak akan pernah menggugat lagi ijazahnya Pak Jokowi. Kalau di bola-bola kayak begini, kayaknya memang ada ijazah palsu. Ditambah lagi mediasi, capek kita dengernya. Kasihan kuasa hukum, kasihan rakyat. Rakyat udah dibohongin, banyak rakyat yang dibohongin. Yang bener lah, gitu. Iya, kalau nggak benar ya sudah, katakan nggak benar, jangan disembunyi-sembunyikan. Ingat ya, satu, kalau orang berbohong, bagaimana caranya orang berbohong akan menutupi kebohongannya, dan kebohongan itu tidak enak dipandang dari wajahnya, dari omongannya, dari tingkah lakunya, dari segalanya, segala penjuru itu nggak enak dipandang. Kenapa? Karena dia suka berbohong. Bohongin apa? Bohongin rakyat. Dunia pun juga dibohongi. Dengan apa? Dengan ijazah palsu. Aduh, capek dah, capek. Kasihan rakyat dibohongin. Yang dari desa tidak tahu, yang dari pelosok tidak tahu, bahkan dari gunung ke gunung pun juga tidak tahu. Kalau mereka tahu, mungkin mereka turun ini. Jangan bilang nggak tahu, mungkin tahu, mereka turun. Kenapa? Presiden kita punya ijazahnya ijazah palsu. Kita bukan menuntut presidennya, tapi kita menuntut orangnya. Bener gak dia punya ijazah asli? Yang mengakunya dia lulusan dari Universitas Gajah Mada. Jangan-jangan bukan Universitas Gajah Mada, Gajah Mungkur kali. Ya Allah, malu-maluin. Iya, anaknya berani tunjukin. Kenapa bapaknya nggak berani tunjukin? Sebentar aja nih ijazah saya loh, wahai rakyat Indonesia yang saya cintai. Selama ini kalian ini resah dengan ijazah yang memang ijazah saya ini tidak pernah diakui oleh satu, siapa yang masih di penjara, Bambang, yang tidak tahu apa-apa, yang memang mereka itu. Kalau memang presiden, bukan presidennya, kepada yang terhormat, yang termulia Pak Jokowi, saya menghimbau, ini rakyat ini, saya rakyat, malu. Saya kalau nggak punya ijazah, saya katakan saya nggak punya ijazah, gitu. Saya katakan saya nggak punya ijazah. Jadi kalau saya punya ijazah, ya saya katakan saya punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah dikatakan punya ijazah, berarti membohongi berapa orang? Banyak orang yang ada di Indonesia ini dibohongi. Bahkan bukan hanya itu, dunia pun telah dibohongi oleh ijazah Pak Jokowi yang terhormat dan yang termulia. Oleh karena itu, kepada
Pak Jokowi yang saya cintai, yang saya hormati, ya. Bapak ini kan seorang apa ya? Seorang pemimpin Indonesia, tapi nggak berani menampakkan atau menonjolkan ijazahnya, gitu. Kalau soal itu sayang Pak, tolong Pak, sekali lagi ijazahnya ditampakkan di rakyat Indonesia. Nih lo ijazah gua lo, ini lo ijazahnya nih, ijazahnya asli. Nah, kita boleh melihat, dan apakah benar itu asli atau tidak, nanti ada tim-tim khusus kami yang menilai, oh ini ijazahnya palsu. Jadi rakyat tidak gundah gulana, tidak risau, tidak orak-orakan kayak begini. Bagaimana sih Pak? Kasihan Pak. Untuk itu saya sarankan satu lagi Pak, orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, itu hukumannya berat Pak, gitu. Ya, tidak selamanya, ya, tidak selamanya Pak, Bapak itu jadi nomor 1. Sebentar lagi Bapak akan berganti. Siapa yang berganti? Ya nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Gitu. Tapi kami memohon, Bapak juga tidak boleh untuk mempaslonkan nomor A dan B, ini dan itu nggak boleh Pak. Itu pelanggaran Pak, pelanggaran undang-undang. Iya, kasihan Pak, orang yang memperjuangkan rakyat Indonesia, yang memperjuangkan negara Indonesia, darah, harta, nyawa jadi taruhannya. Ini saya berani Pak, kalau Bapak mau tembuskan peluru kalian ke dada saya, silakan. Ada saatnya Pak. Iya. Kasihan, rakyat dibohongi terus, kasihan. Capek. Iya, yang penting tampakkanlah ijazahnya. Kasihan kuasa hukum mondar-mandir kayak gosokan Pak. Ingat ya, itu aja. Kurang lebihnya Pak, ya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, itu sesatnya pribadi salah. Jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Semua, ingat Pak, semua kekuasaan, tahta, harta itu akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ingat, kalau sudah mati tidak bawa apa-apa, cuma hanya bawa sehelai kain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya dia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri mediasi di dalam, gagal lagi, bukan deadlock. Karena tadi ada salah satu prinsipal yang mengatakan deadlock. Ini bukan deadlock. Kalau deadlock itu berarti sah, tapi tidak sesuai. Ini tidak, bukan deadlock, tapi gagal. Nah, yang anehnya hakim prinsipal, hakim mediasi masih mempertahankan tersangka TSK 1 ini, bukan yang dari kuasa hukum Jokowi masih tetap tidak bawa surat kuasa. Alasan dia katanya yang digugat presiden, bukan pribadi Jokowi. Nah, salah, di gugatan para prinsipal itu kan Jokowi, bukan presiden. Jadi seharusnya Jokowi membawa surat kuasa, memberikan surat kuasa yang ditandatangani basah. Seperti yang dilakukan Megawati, memberi kuasa ke pengacara, terus SBY dan Gus Dur. Itu kan ini tidak memberi kuasa ke Seknek. Katanya ada kuasanya ke Seknek, ada kuasanya ke kejaksaan. Tapi yang dibawa surat tugas. Nah iya, nah dia berkeras, tetap bertahan. Akhirnya para prinsipal mengatakan kalau ini gagal. Jadi bukan dari pihak hakim mediasi menyatakan deadlock. Deadlock itu kan berarti selesai tapi
tidak sesuai dengan aturan kan? Ini bukan, ini gagal mediasinya ya. Kita tunggu saja dari kawan-kawan di dalam, karena saya panas sekali juga orangnya, tidak ada AC seperti sengaja. Nggak dikasih AC, beda sama yang 2 pekan lalu ada AC dingin, di dalam panas sekali, supaya kita nggak betah gitu loh. Bahkan ada tadi tim kita 2 orang diusir keluar, alasannya katanya tidak ada, padahal mereka juga salah satu prinsipal juga kan, rakyat ini kita prinsipal semua nih, semua kita prinsipal, kita tidak berhak kita untuk diusir, karena kita tahu udah kacau pengadilannya nih. Jadi mudah-mudahan ya kita untuk selanjutnya kita tunggu dari kawan-kawan di dalam untuk keluar ya. Sabar ya. Oke. Pengadilan rakyat. Ayo pengadilan rakyat. Nah, ini saatnya pengadilan rakyat ya mungkin ya. Menunggu ya. Ya. Hidup. Hidup Mama. Ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang teman-teman yang ada semua yang ada di PN Jakarta Pusat. Saya hanya ingin menyampaikan dari rakyat ya, rakyat kecil yang tidak ada artinya apa-apa mungkin untuk parlemen-parlemen yang ada di sana. Saya mengikuti sidang ini dari awal ya, tapi selama sidang tidak ada penyelesaian yang baik. Ya, sampai saya lihat hakim yang kita artinya yang kita agung-agungkan, yang kita muliakan ternyata kabur ya kan, tanpa ada pemberitahuan ya sampai hari ini. Cuma yang saya bingung, kenapa kok ujung-ujungnya ada mediasi? Setahu saya mediasi itu adalah sebelum diadakan sidang. Sidang adalah batas terakhir untuk penyelesaian, bukannya setelah sidang diadakan mediasi. Nanti setelah tidak ada dalam mediasi, tidak ada artinya kesepakatan, itu akan bagaimana? Apakah sidang lagi? Kan aneh ini, ya kan? Nah, saya jadi bingung. Saya bukan orang hukum, tapi secara logika yang saya hadapi di umum itu seperti itu. Makanya tolonglah, ya kan? Jangan dimainkan hukum. Jadi rakyat ini berpegang kepada siapa? Kalau hukum aja sudah dipermainkan seperti ini, nggak ada ketegasan. Coba tolong ya, dari bapak-bapak yang ada di sana, yang ada di dalam sini pun, yang mungkin mendengar ya kan media ini, saya minta tolonglah dengan hati kita dengan hati, ada hati nurani ya, dengan sebab carilah ada sebab, ada musabab. Ya kan, tidak ada ya kan, adanya sebab tidak ada musabab ya kan, itu yang harus kita kita selusuri ke depan gitu ya. Itu aja dari saya ya, semoga dengan acaranya ini hari ini bisa terlaksana dan bisa diselesaikan ya kan. Rakyat ini sudah capek dan sudah muak dipermainkan dengan orang-orang elit yang ada di sana. Kita bukan tidak tahu, kita tahu ya kan. Kita bukan tidak mau ya kan untuk bergerak ataupun, tapi kita perjuangkan dari dulu ya kan sampai sekarang. Apa hasilnya semua? Ini sebenarnya negara mau dibawa kemana sih arahnya? Kita tidak tahu nih negara ya. Nah, makanya untuk itu ya tolonglah ya kan, bapak-bapak yang ada di dalam sini, di dalam PN gedung PN di sini, dan yang ada di parlemen, dan semua yang ada di eksekutif, yudikatif, dan semua elit ya kan. Kalian punya keluarga, kalian punya punya keturunan. Coba seandainya nanti seperti itu aja, selamatkanlah negara ini kita. Siapa lagi yang akan menyelamatkan negara kita kalau bukan dari kita? Tolong ya kan, tolong dibuka hati nurani kalian semua. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya cukup ngomong sedikit saja agar bisa diupload di status WA kalian atau media sosial yang lainnya supaya nggak buffering. Jadi intinya saya bukan melihat dari jabatan Anda, Jokowi. Jokowi itu memberikan pembelajaran pada seluruh rakyat Indonesia bahwa penegakan hukum jelek sekali di Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar!
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kebetulan tadi saya sempat ikutin soal mediasi, ya kan? Saya juga bingung, mediasinya sepertinya diarahin berlarut-larut, dan kalau tidak berlarut-larut, ini mau disudahin dalam arti deadlock. Kalau deadlock itu persidangan selesai, apa kita harus gugat ulang? Bingung juga. Nah, kan intinya dari pihak PH tadi meminta surat kuasa asli dari tergugat. Nah, dari prinsipal juga demikian, meminta surat kuasa asli dari penggugat yaitu tergugat yaitu Pak Joko Widodo. Ya kan? Ini yang hadir di dalam, yang dibilang kuasa, saya juga nggak ngerti, kuasa hukum bukan orang hukum, tapi yang mereka punya itu surat tugas dari instansi masing-masing, yang dibilang katanya surat kuasa, tapi suratnya dari instansi. Di dalam tuh seperti ada dari pihak Bawaslu, bahkan dari pihak MPR, DPR segala macam. Nah, itu kan mereka cuma karyawan, kalau mau dilihat kan mereka cuma sebagai apa ya, pegawai instansi. Jadi yang mereka punya surat tugas dari instansi. Jadi bukan surat kuasa yang diminta, surat kuasa asli tanda tangan basah dari Bapak Joko Widodo tersebut. Ya, kira-kira begitu. Akhirnya sampai sekarang juga masih berlarut-larut. Ya, muter-muter. Ini kan bukan barang baru sebenarnya. Ya, bahkan sudah ada korban si Bambang ya, yang sudah ditahan itu. Iya, surat kuasa dari instansi, bukan surat kuasa dari pihak tergugat Jokowi sendiri. Makanya ini kan ya, jadi kayaknya ya ini kan kita kembali lagi. Ini kan soal kekuasaan ini, iya kan? Sebenarnya kan apa ini kekuasaan ini? Jadi sebenarnya tidak baik-baik di negara ini. Mau dibawa kemana ini? Iya kan? Jadi apa mentang-mentang dia berkuasa terus dipersulit. Makanya kadang-kadang kebetulan saya cuma mengamati, bukan sebagai kuasa hukum. Jadi yang saya lihat ini sengaja dibuat berlarut-larut ataupun sengaja dibikin selesailah sidang. Jadi kalau di dalam itu diminta untuk para pengacara maupun dari prinsipal dari pihak penggugat itu menandatangani surat bahwa ini deadlock. Deadlock berarti kan berlarut-larut, berarti kemungkinan sidang sudah tidak ada lagi. Padahal yang dimau sama pihak pengacara maupun prinsipal ini mediasinya dianggap tidak sah. Nah, jadi harus sebenarnya tegang sih enggak, tapi semua dengan cara santun. Walaupun ada perdebatan yang cukup sengit ya, tapi semua dengan ada santun, yaitu mohon maaf apa. Jadi sebenarnya larinya ke penguasa ini kok dibuat begini. Jadi bahkan sampai para prinsipal sendiri maupun PH juga menuntut ketua pengadilan sendiri. Kalau ketua pengadilan dengan cara yang sidang yang nggak jelas begini, bahkan ketua pengadilan tinggi Jakarta Pusat ini disuruh mundur malah. Karena dianggap ini sepertinya tidak masuk dalam ranah hukum yang seharusnya gitulah. Mungkin nanti dari pihak pengacara atau penggugat langsung yang bisa menjelaskan ini nantinya. Ya. Ini sudah keluar. Wah, mantap. Wah, tampangnya usah marah-marah gitu dong. Siap. Pak. Langsung, Pak. Saya pencet. Gimana, Bos? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Hasilnya bolak-balik kayak gosokan. Iya. Nanti mediasi lagi untuk penandatanganan persetujuan emang
dari Bunda Kurnia udah siap dengan tim rekan-rekan lainnya dan tim yang memberikan kuasa juga oke setuju. Tetapi cuma satu hal yang rakyat cuma minta ijazahnya asli atau tidak. Ijazahnya itu harus ditampilkan di muka umum, ya minimal tidak di muka umum, khususnya di kuasa hukum lah, diperlihatkan lah, selesai. Gitu. Ya, silakan. Tunggu teman-teman yang lain. Enggak, tunggu teman-teman yang lain. Sambil. Kalian rame-rame. Sangat ribet. Biar teman-teman kita memikirkan rakyat dari Kawan kami aja diusir. Sebelum siang belum rekam. biar sama aja. Aja saya udah sama fotokopi terus dikasih minggu berapa aja sebentar. Mana tadi info sini aja. Abang pegangin aja, Bang. Ribut ya. Oke, fix palsu. Fix palsu. Cuma ijazah doang, selembar doang tinggal bawa ya. Jangan, Bang. Ada. Cek. Bang, kamu dulu aja, Bang. Oke, siap. Tangan teman-teman. Tangan teman-teman. Suruh keluar aja, suruh keluar. Masih belum kelar juga. Apa sih ini? Panjang-panjang. Bang, Bu Kurnia, mantap. Ya. Lawyer kita khusus. Ya Allah. Ya, ini dia kondisinya ya. Mana Jojo. Kasihnya di bawah aja. Ya. Siap guys. Bang Jojo. Mana kerja Fadila? Ya. Sebentar. Udah ya, siap ya. Udah. Siap. Udah. Ya, oke. Oke. Abang sini. Ya. Ikut. Udah, sini aja. Udah ya. Oke, satu-satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah. Enggak boleh. Ya. Oke. Mantap. Ya, berapa menit aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi 3 jam. Tetapi tidak menemukan titik temu antara penggugat dan tergugat. Nah, jadi kami minta sebetulnya sederhana. Kuasa tergugat 1, Saudara Joko Widodo, yang konon hari ini presiden, ya kan, diminta supaya membawa tanda tangan basah, ya kan, surat kuasanya. Sampai sudah 4 kali, 5 kali, 2 kali mediasi, kemudian 3 kali sidang tidak ada. Kemudian kami minta juga ijazah asli pun juga tidak ada. Jadi saya kira pada mediasi hari ini saya minta teman-teman baik penggugat Saudara Rijal Falila, Bang Taufik Bahudin, mana Bang Taufik tadi? Bang Taufik Bahudin, ya. Tetapi sebelumnya saya minta Ibu Kurnia, ya kan? Atau Bang Jojo sebagai pengacara menjelaskan dulu. Maju dikit, Bang. Maju dikit. Apa di bawah sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada akhirnya kita sampai kepada sidang kita yang sudah keempat kali atau 5 kalinya, ya kan? Di mana sidang perdana itu dari mulai sidang perdana pertama sampai kedua dan sempat tertunda, akhirnya sampai dengan sidang mediasi, agendanya kita hari ini sampai sidang kelima, kira-kira begitu. Intinya sebetulnya satu, seperti diungkapkan Pak Arbi tadi, bahwa tergugat 1 yaitu Jokowi, yang kita harapkan bisa membawa itu atau menunjukkan ijazah aslinya, tetap mereka kelihatannya tanda kutip tidak mau atau tidak sanggup, kan katanya begitu.
Ya, kita sebut play the game saja lah. Karena apa? Karena gugatan kita kan ini yang ketiga kalinya kan. Dari mulai di gugatan yang sama tahun yang lalu di Pengadilan Jakarta Pusat ini, kemudian sempat sidang pidana di Solo yang akhirnya korban Ustadz kita Gus Nur, termasuk juga penggugat kita Bambang Tri, dan sekarang yang ketiga kalinya seperti itu. Jadi kita tetap beranggapan dan kita tetap tidak hopeless gitu ya, tetap optimis bahwa kalau seandainya Jokowi tetap tidak bisa menunjukkan ijazahnya, maka memang patut diduga bahwa kita tidak mempunyai presiden yang jujur, yang benar, ya, presiden yang palsu, kira-kira begitu, ya, karena barusan saja juga sudah mulai dimasalahkan anak kandungnya juga begitu, ya, tentang sekolahnya SMA maupun katanya kursus atau kuliah atau di Australia atau di Singapura itu juga tidak jelas juga begitu ya. Artinya apakah ini jadi turunan begitu? Kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Jadi intinya sampai sidang sekarang ini tetap kita ngotot tadi di mediasi, kita bertegang bahwa sedapat mungkin kuasa hukum dari pihak Jokowi ya, tadi kebetulan dari kejaksaan ya, dari kejaksaan kita tidak bisa terima sebetulnya, karena tetap juga kita anggap bahwa kuasa hukumnya secara formal itu tidak sah. Ya, kita anggap tidak ada. Demikian ya. Jadi dengan terpaksa kita akhirnya menyepakat untuk menunda, karena memang kami tetap berharap bahwa pihak tergugat satu ya. Nah, itu terutama dari Jokowi tetap kita harapkan bisa menghadirkan ijazah aslinya. Jadi akhirnya memang ditunda sampai minggu depan. Yang ditunda artinya pihak Jokowi itu katanya juga akan berusaha, ya kan, akan berunding apapun lah itu istilah mereka, ya, berusaha untuk katakanlah walaupun secara berat mungkin ya menghadirkan ijazah aslinya, ya, tapi kita tidak terlalu optimis itu. Kalau sebetulnya gini, kalau secara hukum, kalau pada akhirnya sampai 4-5 kali sidang ini tetap katakanlah mereka tidak atau tergugat satu ini tidak bisa menghadirkan, sebetulnya bisa first sex saja. Saya seperti kamu ungkapkan ya, secara hukum acara perdata itu di first sex saja, artinya majelis bisa memutus tanpa kehadiran terdakwa. Itu sebetulnya yang kami usulkan. Tergugat, maaf saya koreksi. Seperti itu. Ya, lanjutkan Bu. Ya, baik Ibu Kurnia. Udah langsung aja lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian dan kepada petugas pengadilan bersabar, karena pengadilan juga milik rakyat ya. Kita tidak sedang melakukan hal yang melanggar hukum. Hanya minjem sebentar. Coba takbir dulu, Allahu Akbar. Tugas kami hari ini sebagai pengacara ya, yang kami emban dari pimpinan kami, Bang Egy Sujana Mastal, ya, bahwa kami harus tegak lurus kepada klien kami, prinsipal kami yang memberikan kuasa kepada kami. Kami tetap kepada suatu kepastian bahwa T1 atau tergugat satu dalam hal ini Joko Widodo yang di dalam dirinya merekat sebagai seorang presiden tidak memberikan surat kuasa dengan cap basah atau tanda tangan basah, ya. Maka bagaimana mungkin kami akan bermediasi dengan orang yang tidak punya legal standing. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kami menandatangani sesuatu yang tidak legal, ya. Nah, untuk mengcover harapan daripada Bang Rizal Fadila, Bapak Taufik Baudin dan Bang Muslim Arbi, dan kami sebagai pengacara tidak zolim kepada mereka, kami minta satu kali lagi mediasi sehingga menghadirkan ketua kita. Apa kata ketua nanti itu kita dengarkan, ya, begitu. Karena kalau saya tanda tangan tadi, saya menyakiti hati klien kami yang sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk memperjuangkan pemimpin yang benar. Karena kalau pemimpin yang benar, dia mempunyai hak untuk berhutang, dia berhak untuk menjadi panglima tinggi, betul? Nah, jadi dia berhak untuk memimpin Indonesia. Untuk saat ini kita jelas-jelas sangat meragukan hal itu. Nah, oleh karena itu tunggu dan sabar, bukan tidak ada keputusan, ada, tapi mengcover semua keperluan, kepentingan dan hati dari masing-masing prinsipal, begitu ya. Nah, yang dalam ngapain aja? Tadi dari dalam kita sedang berjuang menegakkan aturan ya. Karena memang saya bilang begini ya, tadi pimpinannya adalah Ibu Risma Situmorang.
lumayan bagus ya, tidak memaksakan dan tidak mengarahkan. Cuma memang ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di luar kendali dia. Seperti mengarahkan T1 untuk pasti membawa surat kuasa itu nggak bisa. Karena memang azasnya tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, apa yang kita sebut dengan deadlock kalau tidak ada kesepakatan di antara pihak begitu. Tapi saya ingin menyampaikan begini ya, sebenarnya ini sangat mudah. Pasal 123 HR ayat 1 menyatakan jika dikehendaki seseorang yang tidak bisa menghadiri persidangan dia mengutus seseorang ya, dan mengutus itu dengan suatu surat kuasa khusus, dan ini yang tidak kita bisa mengerti, sulit sekali dipenuhi oleh T1 dalam hal ini Joko Widodo. Apa yang diberatkan ya kan, sedangkan dia adalah role model, sedangkan dia adalah contoh dan teladan. Hari ini rakyatmu memanggil ingin menanyakan apakah ijazahmu asli atau palsu ya, datanglah ke pengadilan. Dulu bukankah suara kami sedemikian mahal walaupun saya tidak memilih beliau, kan begitu. Tapi mengapa begitu susahnya ya, ini negara dalam kondisi tidak normal. Anda sudah saya pahami ya, siapa namanya Hakim Haris Padil, Aris Hidayatullah, salah satu anggota dari MK menyatakan kondisi ini tidak baik-baik saja atau tidak normal ya. Legislatif, yudikatif, eksekutif bersekongkol, bahkan ditambah dengan partai politik dan pers. Saya berterima kasih kepada Anda yang mau meliput ini, karena kalau Anda tidak meliput tidak pernah sampai kebenaran ini kepada masyarakat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu 1 minggu lagi, bersabar ya. Insya Allah ada sikap. Silakan. Bang Rizal Fadilah. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum merdeka kita. Jadi kita terbukti di arena persidangan, baik mediasi maupun awalnya, menunjukkan ada ketidakmerdekaan itu. Jadi masih ada kepentingan kekuasaan yang dominan. Salah satunya adalah memaksakan model surat kuasa. Secara hukum acara perdata mengatur bahwa yang namanya surat kuasa itu adalah pemberi kuasa langsung kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum itu nanti maju di persidangan. Sederhana, dan itulah hukum acara perdata. Tapi ini mengikuti kemauannya sendiri, bahwa dia membuat surat tugas ke Sesnek, kemudian Sesnek ke Kejaksaan Agung, yang baru menguasakan. Jadi ini kuasa Kejaksaan Agung atau kuasa Jokowi. Makanya nanti pada poin berikutnya ketika kita tantang tadi, oke, kita bisa mediasi sekarang, selesai mediasi, tunjukkan saat ini juga ijazahnya Jokowi. Selesai. Ternyata tidak bisa. Memang dia tidak mewakili Jokowi kok. Walaupun menurut keyakinan instansionalnya itu prosedur mewakili Jokowi, tapi dia nggak bawa ijazah. Bagaimana seorang kuasa hukum yang mau masuk ke ruang mediasi dan mediasi bisa menyelesaikan semua, yaitu dengan nih ijazah aslinya Pak Jokowi, selesai. Ternyata itu tidak bisa. Sehingga kita sangat yakin memang Jokowi ijazahnya palsu. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah kita punya presiden yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari 4 persidangan sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Hayu kita ngobrol, hayu kita damai, hayu kita selesaikan masalah bangsa negara ini yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Itu hukum yang kita baca adalah memang Jokowi tidak punya ijazah, dan ijazahnya kalaupun ada palsu. Kemudian yang kedua, kita sudah tegaskan juga bahwa mediasi ini tidak sah secara hukum. Kenapa? Bagaimana satu keputusan majelis hakim dalam konteks pokok
perkara, maksudnya perkara yang pokok, majelis hakim kemarin, dia tidak mengagendakan mediasi. Ujuk-ujuk ada mediasi. Hakim kan kabur kemarin. Tiba-tiba sekarang ada mediasi. Dari mana ujuk-ujuk mediasi ini? Tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan baik terhadap hakim maupun terhadap instansi pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia telah melakukan, kalau dalam bahasa teman-teman, contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Bagaimana seenaknya saja. Begitu. Maka mediasi juga tidak sah. Oleh karena itu, kita semua kemarin tadi tidak menandatangani apa-apa. Para pihak tergugat menandatangani, tapi penggugat tidak, karena dua hal. Satu, ya mediasi tidak sah secara hukum acara perdata. Yang kedua, pihak tergugat satu tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata. Dan yang ketiga, tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita, bahan perdamaian, bahan mediasi. Tapi gagal. Dalam pengertian digagalkan oleh Jokowi sendiri. Peradilan ini digagalkan oleh Jokowi. Karena dia tidak punya itikat baik. Tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya proses peradilan disebabkan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum merdeka. Teman-teman sekalian, ini maaf, tolong. Ini perlu saya jelaskan bahwa kesempatan mediasi hari ini juga saya sebagai penggugat, ya kan, itu meminta Mahkamah Agung segera memecat, ya kan? Bukan hakim, ketua PN. Kenapa dia menghina? Apa katanya? Jadi penyampaian berita untuk mediasi saja dikirim lewat PA dengan cara seperti melalui kurirnya itu security. Jadi tidak ada, sedangkan pada tergugat itu sampaikan. Ya itu. Jadi nah ini bukan itu ceritanya. Jadi ini surat ini diberikan waktu itu melalui si Amir, hari itu juga nggak pakai kurir. Ya itu masalahnya. Nah, jadi ini perlu pengadilan, ketua pengadilan Jakarta Pusat ini segera diganti dan diberikan sanksi hukum. Begitu juga kepada hakimnya. Karena ini jelas ini melakukan penghinaan terhadap pengadilan sendiri dan kami tidak bisa menerima ini. Jadi tadi itu adalah memang ini adalah semacam skenario dari Jokowi tentang persoalan ijazah palsu ini, dan ternyata pengadilan pun terlibat dalam persoalan ini dengan cara seperti ini. Dan para tergugat tadi seperti KOR, ya kan? Mereka semua KOR dan mereka punya surat pemberitahuan. Lah kami sebagai penggugat tidak ada. Ini. Nah, jadi ini publik Indonesia harus tahu bahwa ini adalah kerusakan pengadilan, kerusakan lembaga kehakiman kita, dan diakibatkan oleh abal-abalnya, ya kan, persoalan ijazah palsu ini. Sekian. Pengadilan. Kalau begini masih percaya sama pengadilan atau bagaimana? Nah, inilah yang bagaimana kita bisa percaya ke pengadilan. Bersihkan, ya. ganti. Jadi gimana kelanjutannya gimana? Nah, kelanjutan kita akan tetap mediasi sekali lagi, ya kan? Nah, tetapi yang jelas bahwa hari ini kami meminta dengan bukti-bukti ini agar Mahkamah Agung memecat dan mengganti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memecat para hakim yang lari dari persidangan kemarin. Ya, saya kira begitu. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Tadi bahkan salah satu T1-nya itu mau bawa ijazah tapi fotokopi. Iya kan? Begitu diminta aslinya dia bingung, diam dia. Iya, makanya itu tadi. Memang T1 itu kan dia kelihatannya mempertahankan para alumni, salah satu alumni perguruan tinggi terkenal. Tapi itulah sikapnya itu, kan mungkin takut sama atasan. Bang, ini ada dugaan skenario sengaja melambatkan supaya nggak pernah tuntas, gimana Bang? Memang itu sudah diungkapkan oleh salah satu penggugat tadi, Bapak Taufik, itu mengatakan ini adalah buying time, mengulur waktu, ya kan? Tapi jelas bahwa hukum harus tegak meskipun sampai di 2024. Kita tetap bicarakan apa? Ya kita punya anak-anak
semua adik-adik kita, saudara kita bersekolah tetap harus punya ijazah. Ini adalah cara merusak, membodohi, ya kan, dunia akademik dan dunia pendidikan kita. Ini Presiden Joko Widodo secara moral, secara hukum dan konstitusi merusak bangsa ini dalam persoalan kasus ijazah palsu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita emak-emak hadir di sini di pengadilan Jakarta untuk menuntut kejujuran Jokowi tentang ijazah palsu yang sudah hampir 9 tahun dia sembunyikan dan tidak pernah dia buka. Maka kita menuntut kejujuran Jokowi melalui pengadilan ini dan kita mohon pengadilan untuk berlaku seadil-adilnya atas tuntutan rakyat Indonesia atas kejujuran dari Joko Widodo tentang ijazahnya. Pak Jokowi, ayo jadilah Anda itu contoh pada rakyat. Anda harus patuh pada hukum, kepada konstitusi, pada hukum perundang-undangan di Indonesia. Kalau dipanggil oleh lembaga hukum harus hadir, datang dan mengutus pengacara dengan legal standing, bukan mengutus pegawai, karena ini urusan pribadi, bukan urusan Jokowi sebagai presiden. Tunjukkanlah bahwa Anda ini sebagai presiden yang telah disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Rakyat sudah muak dengan persidangan yang diulur-ulur seperti ini. Anda telah memberikan contoh yang kurang baik pada rakyat. Rakyat disuruh patuh pada hukum, tapi Anda sendiri malah melanggarnya. Coba untuk seluruh rakyat Indonesia, silakan. Kami muak dengan sikap Anda. Kami kecewa. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Belum merdeka. Hari ini terjadwal sidang kasus ijazah palsu Jokowi. Yang dibuktikan hari ini terjadi mediasi. Kita mengharap mediasi ini bisa menjadi solusi bagi seluruh rakyat, bisa membuktikan jawaban bagi seluruh rakyat bahwa Jokowi bisa membuktikan ijazah aslinya. Tapi ternyata hari ini dibuktikan mediasinya, mediasi yang rusak. Kenapa? Karena rakyat menginginkan jawaban asli, karena rakyat menginginkan jawaban kebenaran, yaitu Jokowi hadir membawa ijazah aslinya. Ternyata hari ini Jokowi tidak hadir, Jokowi tidak bisa membuktikan ijazah aslinya. Ini jelas bahwa rakyat yang sekarang ini berharap kepada pengadilan bisa menjawab ini semua. Ternyata hari ini pengadilan tidak menjawab kebenaran yang diinginkan oleh rakyat. Dan kami muak. Satu, kemuakan rakyat, kemuakan teriakan-teriakan pada rakyat, mengajak dan menyerukan kepada seluruh komponen elemen rakyat untuk hadir, dan satu kata, turunkan Jokowi hari ini juga, turunkan Jokowi hari ini juga, turunkan Jokowi hari ini juga, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Jemput paksa tolong. Jemput paksa. Kalau tidak mau terus. Hari ini satu kata, jangan salahkan rakyat ketika gejolak rakyat, ketika kemarahan rakyat hari ini dibuktikan untuk datang ke Istana Bogor, untuk datang berbondong-bondong ke Istana Bogor, menyeret Jokowi keluar dari Istana Bogor untuk membuktikan ijazah aslinya.